Rianti benar-benar merasa tidak terima. Akibat ulah perbuatan dari Sandra, hampir saja di sini Sandra mencelakai Mutiara dan bahkan Mutiara pada saat itu hampir saja tertimpa payung. Dan tentu Rianti selaku orang tua kandung, kali ini ia pun pastinya asal pasang badan untuk membela Mutiara dari ancaman jahat yang dilakukan Sandra. Memang Rianti sudah mengetahui selama ini bagaimana pola pemikiran dari Sandra yang selama ini benar-benar tidak pernah terima dengan kehadiran Mutiara yang selalu dianggap keluarga oleh Rianti. Dan bahkan di sini Sandra benar-benar sangat begitu kaget dan terkejut karena seharusnya posisi foto keluarga tersebut memang adanya Sandra pada saat itu, bukan Mutiara yang ada di keluarga Kenjo. Itu artinya Sandra di sini memastikan kalau Mutiara benar-benar akan diterima sebagai menantu dari Rianti. Dan kali ini Sandra juga benar-benar kaget dengan Rianti, karena pada akhirnya Rianti mendukung kalau Mutiara bersama dengan Kenjo. Rianti pada saat itu sudah mengetahui kalau Sandra ini yang sudah melakukan itu semua karena ingin mencelakai Mutiara. Akhirnya Rianti pun benar-benar sangat begitu tidak terima dan ia pun langsung saja melabrak Sandra. Dan bahkan di sini Sandra pun kena tampol oleh Rianti karena ulah perbuatan yang sudah sangat keterlaluan, bahkan hampir saja mencelakai Rianti, maksud saya Mutiara. Dan tentu Rianti sebagai orang tua kandung yang saat ini benar-benar merasa tidak terima dengan perlakuan dari Sandra. Akhirnya di sini Sandra pun dilabrak oleh Rianti dan memberikan pelajaran ketegasan, di mana Sandra di sini harus mempertanggungjawabkan atas ulah dan perbuatannya tersebut. Bahkan saat ini Rianti yang benar-benar pasang badan membela Mutiara, sehingga hal ini membuat Sandra amat begitu terkejut. Yang seharusnya ia membela Sandra, namun kali ini sepertinya ia benar-benar membela Mutiara. Lalu seperti apakah alur ceritanya? Sebelum lanjut juga guys ke pembahasan dan ke alur videonya, tentu bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Nah guys, di momen ini kita pun sudah mengetahui bagaimana tingkah dan pola kelakuan yang dilakukan oleh Aditya. Mungkin sudah tak asing bagi para penonton bagaimana karakter dari Aditya yang kali ini benar-benar sudah tergila-gila kepada Cynthia. Bahkan Cynthia kali ini benar-benar merasa terpepet, karena bagaimanapun juga ia membutuhkan seorang saksi untuk mengklarifikasi terkait masalah kecelakaan yang menimpa terhadap dirinya dengan si korban. Karena ada perdebatan hebat antara si korban dan juga Ibu Cynthia. Ibu Cynthia menceritakan kronologis kejadian kecelakaan yang menimpa terhadap si korban. Pada saat itu ia sempat berkendara mobil bersama dengan Pak Aditya. Namun si korban sempat menerobos lampu merah hingga pada akhirnya di sini si korban tertabrak. Dan tentu mungkin ini bukan merupakan suatu kesalahan sepenuhnya dari Rianti, maksud saya Cynthia. Karena saat ini nampaknya Cynthia benar-benar berusaha mencoba membela diri, namun si korban ini sempat menentang apa yang diucapkan oleh Ibu Cynthia, karena pada saat itu Ibu Cynthia lah yang sudah bersalah. Dan di sini kita juga benar-benar sangat bisa melihat bagaimana tingkah dan pola kegilaan dari Aditya terhadap Ibu Cynthia. Aditya benar-benar sangat begitu gila. Ia tidak pernah memikirkan hal yang benar-benar cukup lebih mementingkan keluarganya daripada harus memikirkan Ibu Cynthia. Karena selama ini Ibu Cynthia benar-benar menolak mentah-mentah terkait masalah Aditya yang tidak pernah beres dengan pola kelakuannya yang sudah sangat keterlaluan. Bahkan Aditya masih saja merasa dirinya ini diagung-agungkan dan dipuji-puji, dan bahkan ia merasa dibutuhkan oleh Cynthia.
Dan memang ini adalah trik jebakan yang dilakukan oleh Aditya agar supaya bisa mendapatkan perhatian dari Ibu Cynthia. Dan Ibu Cynthia benar-benar sangat begitu panik karena ia hanya sendirian. Ia juga mendapatkan cemoohan dari Dikta dan tidak ada satu orang pun yang bisa mendampinginya. Pada saat itu Mutiara sempat hadir untuk menemani Ibu Cynthia. Namun Kenjo pada saat itu sempat menghubungi Mutiara karena Kenjo, Aurel, dan juga Ibu Rianti akan segera melakukan foto keluarga. Di dalam foto keluarga tersebut nampaknya Mutiara benar-benar sangat begitu menghargai permintaan dari Ibu Rianti dan akhirnya ia siap datang. Namun pada saat itu sepertinya Kenjo menjemput menjemput Mutiara untuk segera melakukan terlebih dahulu foto keluarga. Dan setelah itu Mutiara diperbolehkan untuk menemani Ibu Cynthia yang saat ini benar-benar merasa kesepian dan merasa sedih. Bahkan Ibu Cynthia pun menangis karena tidak ada satu orang pun yang benar-benar peduli terhadap dirinya. Hanya Mutiara lah yang benar-benar sangat begitu peduli. Namun pertemuan Mutiara dan juga Ibu Cynthia bersama dengan si korban, nantinya si korban pun akan benar-benar sangat begitu terkejut. Dan akhirnya si korban pun akan segera mencabut tuntutannya terkait masalah kecelakaan yang menimpa terhadap dirinya. Dan pada akhirnya korban ini akan segera berdamai bersama dengan Ibu Cynthia. Karena di sini ada Mutiara yang sempat membantu si korban. Dan kita tahu saat ini guys, ketika Rianti akan melakukan foto keluarga bersama dengan Kenjo dan juga Aurel, ternyata di sini ada Sandra yang sempat membutuhkan mereka. Sandra benar-benar penasaran apakah maksud dan tujuan dari Ibu Rianti mengajak Mutiara untuk melakukan foto keluarga. Sampai detik ini Sandra belum mengetahui kalau ternyata Mutiara ini adalah anak kandung dari Ibu Rianti. Yang ia tahu kalau Ibu Rianti kini benar-benar sudah mendukung hubungan Mutiara dan juga Kenjo. Yang tentunya hal ini membuat cemburu buta, di mana Sandra melakukan ulahnya kembali, yaitu dengan mencabut kabel payung tersebut dan akhirnya si tiang tersebut hampir menimpa kepada Kenjo dan juga Aurel, Rianti, dan juga Mutiara. Dan ternyata saat itu memang Kenjo benar-benar sangat begitu kesal. Saat ini yang benar-benar dirasakan oleh Mutiara, ia sudah mengetahui kalau ternyata ada sosok perempuan yang memang selama ini tidak pernah suka terhadap dirinya. Rianti sudah bisa mengecun kalau ternyata ini semua adalah ulah perbuatan dari Sandra. Hingga pada akhirnya Rianti pun benar-benar pasang badan membela Mutiara dan menampol si Sandra pada saat itu ketika berada di ruang studio milik Kayla dan juga Ivan. Lalu bagaimana keseruannya? Kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya nanti malam. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.